kerangka berpikir itu menurut salah satu hal yang ketika menjadi mahasiswa itu pada akhirnya menjadi dasarku dalam menjalani segala aspek kehidupan. Jadi semua harus ada kerangka berpikir. Lah aku baru nyadar kerangka berpikir itu baru semester 3, Pak. Kerangka berpikir Udah telat ini. dalam artian ini definisiku ya, kerangka berpikir itu adalah kan memang sebuah dasar dari pemikiran ketika kamu ingin melakukan sesuatu. Betul. Itu dalam konteks secara garis besarnya kan seperti itu, dan itu yang membuatku pada saat ini menjadi orang yang lebih logis dibandingkan sebelumnya. Karena semua harus berdasar. Dan let's say sesimpel wah, puting beliung cuk iki cuk. Sesimpel ketika aku mengambil keputusan, let's say kenapa pada saat itu aku harus bekerja. Ada kerangka berpikirnya, men. Kerangka berpikir, dasar, plan kedepannya akan seperti apa. Dan kerangka berpikir itu juga sangat membantu aku sendiri dalam mempercayai isu-isu yang ada di internet dan lain-lain. Hal-hal itu pun bahkan ketika aku mempelajari tentang kerangka berpikir, itu juga merubah pandanganku terhadap hal-hal mistis yang mungkin dulu aku percaya. Dan juga itu merubah pandanganku terhadap mitos-mitos dan lain-lain. Kerangka berpikir memang menurutku sepenting itu. Kerangka berpikir itu membuat kita menjadi orang yang sulit untuk dibodohi orang lain. Menurutku. Sebenarnya kerangka berpikir itu setiap orang sebenarnya tanpa disadari ada. Tapi mereka memiliki dasar kerangka yang berbeda. Let's say contoh kalau semisal aku, kerangka berpikirku adalah didasari kepada ilmu pengetahuan dan logika dalam segala aspek. Tapi untuk beberapa orang kan ada yang kerangka berpikir didasari dengan kepercayaan, kebudayaan, mitos dan lain-lain. Ya sebenarnya nggak salah juga. Aku nggak bilang ini salah ini benar, tapi itu memang merubah pandangan. Dan kerangka berpikir itu nggak dibiasakan ketika kita kecil, men. Let's say contoh, kerangka berpikir sesimpel seperti ini. Ada anak kecil yang menumpahkan minuman. Ya toh. Ya, terus kalau kita ingin melatih kerangka berpikirnya, maka suruh dia untuk membersihkan itu sendiri. Maka itu kita akan membangun kerangka berpikir kepada anak-anak bahwasanya kalau kamu melakukan sesuatu ya kamu harus bertanggung jawab. Itu kerangka berpikir. Dasar dari kenapa aku harus melakukan ini, kenapa aku harus melakukan itu. Dasar. Kerangka berpikir. Berarti cuman let's say mostly masyarakat sekarang kan menurutku banyak yang tidak menyadari dan ya mungkin menurut bahasa aku sendiri ya bisa dibilang krisis kerangka pikiran, krisis kerangka berpikir, karena ini konteks untuk orang-orang di sekitarku ya. Mungkin kalau di tempat kalian SDM-nya mati ya alhamdulillah. Cedera sistem anjing. Karena untuk orang-orang di sekitarku memang masih banyak yang nggak menyadari tentang bahwasanya kerangka berpikir itu ada. Dasar pemikiran ketika kamu mau melakukan sesuatu, ketika mau apa itu harus ada dasarnya, anjing. Kerangka berpikir itu sesimpel ketika kamu memiliki sebuah kerangka berpikir yang berdasar pada ilmu pengetahuan dan logika, kamu akan menjadi orang yang tidak akan percaya bahwasanya air celupan rambut Nabi itu memiliki khasiat. Itu salah satu dampak dari kita memiliki kerangka berpikir. Jadi yang sepenting itu ya kerangka berpikir. Iya, dan itu hal yang aku pelajari pada akhirnya aku bisa menerapkannya ketika aku kuliah. Dan itu juga aku mendapatkannya bukan di perkuliahan, tapi aku mendapatkannya di lingkungan perkuliahannya, karena yang aku rasakan bahwasanya kampus tidak memberi itu secara gamblang. Betul. Aku mendapatkan itu di lingkungan perkuliahannya, bukan pelajaran perkuliahan. Jadi di perkuliahan kayaknya so far materi pelajaran kerangka berpikir itu mungkin ada ketika skripsi. Kerangka berpikir, cuman kan nggak mungkin kita akan mendapat kerangka berpikir Soeharto.
Orde baru ini. Wajib. Jadi selain ilmu, selain dasar, jurusan lah, ilmu jurusan banyak hal yang bisa diambil sebenarnya. dari lingkungan kuliahnya itu sendiri. Nah, itu yang mahal sebenarnya. Iya, tapi ya yang belum memiliki kesempatan untuk ke sana sebenarnya nggak perlu berkecil hati juga. Betul. Caranya gampang-gampang susah, tinggal kamu bergaul dengan orang-orang yang kuliah menurutmu pintar, wes nggak harus kuliah, yang menurutmu pintar, dan pastikan ketika bergaul dengan orang yang menurutmu pintar, dia adalah orang pintar yang memiliki kerangka berpikir yang logis. Karena sekarang kalau hanya untuk konteks pintar, orang bodoh akan menganggap dukun pintar. sesimpel itu, Cok. Jadi selain Peter harus punya kerangka berpikir yang jelas. Kerangka berpikir, ya. Karena kalau pintar tapi nggak memiliki kerangka berpikir yang baik, maka kita nggak akan menjadi orang pintar. Tapi minteri. Kayak ngono, Cok. Terus kita juga selain bergaul dengan orang-orang yang mungkin menurut kalian pintar, tetap nomor satu adalah membaca buku. Gue ngerti nelayan Tangerang Pak Khalid, Nelayan Tangerang yang melawan sing lagi viral kemarin gitu. Menurutku itu sangar, men, karena aku jarang menemukan ini di sekitarku. Aku jarang menemukan bahwasanya ada nelayan yang memiliki intelektualitas seperti dia. Wah. Sebenarnya bisa dibilang nggak cuman intelektualitas, tapi yang paling penting dari seorang Pak Khalid adalah dia memiliki kerangka berpikir dan dia adalah nelayan yang hobi baca buku loh. Itu sih menurutku anjing, nelayan baca buku. Itu 3 kata yang jarang kita temukan. Jangan nelayan, bahkan kadang mahasiswa juga nggak banyak yang hobinya baca buku. Kayak aku. Nah, sedangkan dia nelayan, men. Keren, Cok. Dia adalah salah satu contoh bahwasanya untuk menjadi orang yang Intelek. Untuk sampai ke tahap intelek mungkin masih terlalu jauh. Bahkan untuk aku sendiri pun juga bukan seorang intelektual menurutku. Tapi minimal untuk menjadi seseorang yang bisa kita bilang berpendidikan. Nggak selalu harus makan bangku perkuliahan. Ini juga penting sebenarnya, bahas tentang kenapa orang-orang kok bisa ngomong di depan. Sebenarnya, Pak. Itu akan sangat kompleks pembahasannya. Karena ada orang yang bisa ngomong di depan itu karena udah bawaan dari lahir. Dia emang orang yang dari kecil gak punya rasa malu untuk ngomong di depan. Ini contohnya di aku. Nggak, maksudnya kita kan membahas dari berbagai sisi. Aku adalah salah satu orang yang dari kecil tidak pernah malu ketika tampil di depan. Jadi aku gak memiliki kesulitan atau apapun ketika aku harus ngomong di depan siapapun dan kapanpun. Tapi ada orang yang dia nggak memiliki kemampuan itu dari kecil, nggak memiliki mental itu belum terbentuk mungkin bisa dibilang. Tapi dia ingin. Nah, orang-orang yang seperti ini juga banyak juga yang berhasil, dan itu didasari dari kebiasaan dan berani memulai sebenarnya. Berani memulai, berani gagal, dan cara paling gampang belajar untuk bisa ngomong di depan adalah dengan ngomong di depan langsung. Iya, praktek langsung aja. Langsung. Karena kalau kita membahas tentang teori, misal kalian harus gesturnya seperti ini, ekspresinya seperti ini, nada bicaranya seperti ini, itu menurutku nomor sekian. Nomor sekian. Yang penting berani dulu. Ketika kalian, jadi menurutku ketika ini konteks luas. Ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu dan kita belum melakukannya, itu ibarat kayak ada sebuah tembok besar dalam pemikiran kita, yang mana cara untuk menghancurkan tembok tersebut adalah dengan mempraktekannya. Memulai. Apapun itu konteksnya, olahraga. Dulu ketika aku malas, dalam pemikiran kayak anjing, repot cok, mending turu bangsa. Tapi ketika aku sudah memulainya sekali, untuk melanjutkannya di 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu gampang. Nah, begitupun dengan cara berbicara di depan umum. Cara paling gampang adalah runtuhkan temboknya dulu. Mungkin temboknya tidak akan langsung rubuh, tapi minimal retak. Kedua mungkin kepotong setengah dan lain-lain. Dan ketika kita ada di fase itu, kita
sambil berjalan sambil mempelajari apa yang kurang dari diri kita. Salah satu contoh, ini mungkin tips, tapi ketika kita berbicara di depan, kita minta tolong ke orang lain untuk merekam. Jadi kita orang-orang itu akan lebih pintar menilai daripada mempraktekkan. Betul. Kita menilai diri kita sendiri. Kita memPOV-kan bahwasanya ini bukan kita. Anjing welek, Jo. Ini. Anjir, drag system. Seperti itu, men. Kurang lebihnya. Kalau soal aku sih sebenarnya belum punya ya. Tapi ini menjadi tips juga sebenarnya, Pak. Tapi bagi kalian yang suka aja sebenarnya. Oh, betul. Ini tips memulai menurutku ya, Pak ya. Tapi biar kan aku kan yuk gak bisa dibilang belum punya mental seperti yang sampean bicarakan ke Mang. Iku aku kan baru memulai iki kan Pak yo. Pas waktu itu kelas Lanjut. pas waktu itu kelas 2 SMP Pak sebenarnya. Itu aku baru memulai. Karena apa? Karena tuntutan sebenarnya. Tuntutan. Ya, itu kan bisa dibilang juga karena pada akhirnya kita bisa karena keterpaksaan. Iya, bisa juga itu karena keterpaksaan. Karena emang juga ada kesempatan kita untuk bisa untuk ngomong di depan itu. Kira dhewe kan dikai kesempatan yo. Tinggal awak dhewe kan sebenarnya gelem apa ora nih. Dan waktu itu aku ngajar di sebuah tempat. Bayangno Pak, kelas loro ngulang. Kelas loro MTS ngulang ya. Ngulang di suatu tempat, tapi bukan pendidikan ya. Di suatu tempat yang lain lah. Ekstrakurikuler lebih tepatnya. Ketika aku ndek ngarep, padahal ketika aku itu menguasai ilmunya, bisa dibilang setengah-setengah menguasai. Kiko. Setengah-setengah menguasai, meskipun setengah-setengah menguasai karena emang latihanku dulu lama ya sebenarnya. Iku ketika ngomong nek arep pun pertama kali aku yo bingung mak apa sing tak sampein. Iku wis pasti ku. Itu sudah pasti. Wis mesti ku teman-teman. Wis mesti ku, Pak. Bingung apa yang mau kita sampaikan itu mesti sebenarnya kalau untuk pertama kali. Tapi nanti terbiasa karena emang pede aja gitu. Pede aja. Hal paling inti dari segala apapun itu, kalau sekarang konteks yang kita bicarakan adalah public speaking, ya apapun itu, skill apapun itu, yang paling pertama jelas memulai, betul. Yang penting memulai. Kalau tidak memulai yos, ngono iku tembok. Adan. Oh iya, adan. Trik